yang jauh ya dari domisili kita, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmat dari tujuan kita ya di 2 hari berada di tempat ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai suri tauladan bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka pilgrim ya. Jadi ada 2 agenda. Yang pertama praktik lapan terpadu, kemudian yang kedua adalah pengabdian yang insyaallah juga akan dilaksanakan oleh teman-teman dosen. Jadi ini rangkaiannya 2 hari ini agak padat sebenarnya, dan mudah-mudahan ini bisa kita optimalkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelumnya mungkin ada sambutan sedikit dari Bapak Sekretaris Desa Pulau Romang yang hari ini juga malam ini berada di tengah-tengah kita. Rangka mahasiswa ya, dari Sekretaris Merangka Mahasiswa. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Samsari kita yang alhamdulillah bergabung bersama dengan kita malam ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Institut Teknologi Pertanian beserta para dosen yang hadir pada kesempatan ini. Dan hormati Bapak Kepala Desa yang alhamdulillah bergabung bersama dengan kita. Dan yang kami hormati, kami banggakan teman-teman mahasiswa Institut Teknologi Pertanian. Sekali lagi kami ucapkan datang di Desa Bularoma. Jadi rawat Allah yang mana malam ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Samsari kita, yang mana pada pertemuan kita di Takalar kemarin kami masih sangat butuh mendengar arahan dan penjelasan tahu, karena kami menganggap ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa dalam menambah wawasan bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya di kelas Pulau Romang. Kemudian mungkin untuk saat ini saya tidak usah terlalu panjang lebar karena kami sudah tidak sabar Pak mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak. Mungkin demikian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Sekdes atas sambutannya. Ya, katanya dari Pak Sekdes sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa juga mungkin sudah tidak sabar untuk kita sama-sama mendengarkan materi yang mungkin insyaallah isi semua. Mudah-mudahan. Ya, mungkin untuk menghabiskan waktu, mari. Ini calon kepala desa. Amin. Jadi tim UC ini balan tanahnya sedikit lagi bola Roma. Ya, ada yang tentara ini yang besar badannya. Karena tiap hari push up. Ada penyuluh pertanian banyak. Ada staf desa. Ada yang betul-betul petani. Ya. Itu luar biasa ya, mengakar. Juga ada perbedaan umur. Ada yang betul-betul milenial, ada yang kolonial. Ya kan? Ada milenial, ada yang kolonial, ada yang setengah baya. Tapi alhamdulillah hari ini semuanya merasa muda semuanya ya. Bagaimana? Tidak ada yang merasa tua. Jadi ada yang bilang ke saya, jadi katanya kalau seperti umur Pak Wagek, Pak Samsir,
informasi nih, kata kelas agribisnis utus istrinya untuk belajar di ITB. Kalau ditanya kenapa? Supaya kalau ditanya jadi keren. Bilang, istrimu apa? Dan mahasiswi. Luar biasa. Jadi kalau mau juga merasakan istrinya mahasiswi, minta istrinya kepala desa ini untuk kembali jadi mahasiswi. Jadi kalau ditanya istrinya udah berjuju tapi status mahasiswi kan? Jadi kalau mau mengubah status segera kuliah. Jadi alhamdulillah ya. Ada yang bisnis digital cuma 5 orang, nutrisi dan teknologi ternak 5 orang ya. Terus MSP berapa? Ya, 15. Baru 3 ya. Baru 3, jadi 22 mahasiswanya. Ini kurang lebih ya. Kurang lebih 22. Sekarang alhamdulillah tahun keduanya bertambah. Ini tahun ketiga nanti ya. Sudah ada tahun keduanya dari Pulau Roma, ada Sinjai Barat. Tahun ini juga ada katanya pendaftar dari Sicini, Parigi ya. Parigi kan. Ada yang dari Sinjai dan 22 orang dari Poso nanti. Masya Allah. Jadi nanti lama-lama dia minta, gimana kalau kita studi banding pergi ke Poso? Iya kan? Dan ke Poso nanti ada kelas yang sama, kelas lapangannya di Poso. Dan kita terus membangun jaringan ya, untuk ngejar tagline kita itu ya, bekerja sebelum lulus atau pada saat kuliah. Apakah itu dia membangun bisnisnya sendiri atau dia masuk ke dalam bursa tenaga kerja yang ada. Tapi ini terus kita diskusikan terus dan mencari jaringan, termasuk ini didoakan mudah-mudahan bisa terwujud ya. Jadi saya sedang di Pumala, Kolaka, Sulawesi Tenggara ya. Dan satu kawasan industri itu kurang lebih pekerjaannya itu 80.000. Beras pasti ya kan, pasti butuh ayam. Ada satu pabrik di Morowali itu setiap hari butuh 3 ekor sapi dan 1.000 ekor ayam. Kan itu sebenarnya sebenarnya sesuatu yang berhubungan sekali dengan perguruan tinggi yang basicnya pertanian, termasuk kita Institut Teknologi Pertanian. Dan kita diskusi terus sampai saya minta Pak Warid bisa enggak nanti kita rencanakan ITB itu ada vokasinya, sekolah diplomanya. Jadi ternyata tidak boleh ada di bawah program sarjana, dia harus berdiri sendiri. Kalau Anda mau setara dengan perguruan tinggi yang lain itu bukan pada institusinya saja, tetapi juga pada mahasiswanya. Ada kemauan yang kuat tak untuk memiliki daya saing. Karena kalau orang tidak punya daya saing, itu walaupun perguruan tingginya peringkat pertama di dunia, peringkat pertama di Indonesia, kalau memang mahasiswanya yang tidak punya inovasi, tidak punya kerja keras, ya, maka tidak juga sebanding antara predikat perguruan tinggi dengan keluaran dari perguruan tinggi itu. Saudara sekali ya, karena ini semuanya masuk jadi adik-adik, supaya terasa mukanya gitu. Kan tadi sudah bilang, biar nenek-nenek kalau mahasiswi kan jadi lain punya rasanya ya. Nah kita sampai di Desa Belaromang ini yang mungkin karakteristiknya beda dengan desa kita ya. Nah kalau di tempatnya Pak Amir, nah ini Pak Amir ini daerahnya penghasil apa?
Kepiting ya? Tunting. Tunting. Telur ikan terbang ya, Indosiar. Yang bikin Indosiar ini adalah Pak Amir. Indosiar. Kalau di tempatnya beliau ini, yang dua Pak Desa ini sampai ini manis, ini orang-orang manis semuanya. Karena banyak tebunya. Nah, kalau mau agar-agar sama Pak Bakri. Agar-agar. Kalau mau beras, ini kebanyakan wajah-wajah beras. Sabar, betul. Tapi kita sampai di sini lain lagi produknya, banyak ke hortikultura ya. Tadi saya banyak belajar ke Pak Desa. Jadi guru sementara beberapa menit sama saya berguru ya. Nah, tipe pertanian kita itu kan kebanyakan pertanian rakyat. Jadi kalau yang saya cerita tadi tentang perusahaan itu berbasis kapital. Tapi kebanyakan Indonesia itu adalah pertanian rakyat. Dan salah satu saya tidak tahu apa kelebihan atau kekurangan dari pertanian rakyat itu adalah susah untuk membuat komitmen jangka panjang terhadap total produksinya. Jadi misalnya tadi bicara Pak Kades, ada tawaran untuk Freeport bawang, tapi permintaannya setiap bulan 2 ton. Repotnya pertanian rakyat itu susah untuk dikonsolidasikan, susah untuk digabung-gabung karena liang bala pemerintah irona, ya kan? Yang kedua persoalan luasan lahan. Jadi apalagi nanti akan belajar nanti kalau lihat penelitian itu berapa konversi perubahan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan yang lain, peruntukan yang lain. Kalau di kota kan kita bukan tanam padi ya, tanam pondasi. Ya, betul. Ya ini nanti akan bergeser tuh perumahan misalnya dari Barumbung ke Galesong dan itu akan mengubah lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan itu akan mengurangi produksi. Jadi tipe pertanian di Indonesia itu berbeda sama sekali dengan pertanian di luar negeri. Ya, pertanian di luar negeri, ya ini ada tadi saya perkenalkan lama di Jepang menjadi tenaga kerja yang di pertanian ya, di pertanian kerja, di perikanan. Ya. Tipenya mereka kapital ya, jadi dia perusahaan langsung, bukan tipe petani seperti kita. Kalau lihat di YouTube, saya kan biasa tanya sama mahasiswa, sudah pernah ke Australia? Dia bilang belum pernah. Kamu pernah hari-hari dia lihat di YouTube Australia apa segala macam, Amerika ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari kota Melbourne jalan ke ibu kota negara, apalagi nama ibu kota negaranya itu kan? Canberra. Ya sudah pernah kan? Sydney itu semua kota-kota dagang tuh. Ya, Melbourne, Sydney, sudah pernah tuh? Sudah di YouTube. Sudah pernah betul? Belum ya di YouTube ya. Sydney, Melbourne. Kalau kita jalan dari Melbourne base ke Canberra, itu akan sepanjang jalan itu kan semua padang sapana, ya kan? Ibu Ati, sapana ya. Iya, padang penggembalaan. Jadi satu dan biasanya pekerjanya cuma ya 5 orang, ya kan? Karena di sana ini sapinya jauh lebih banyak dari penduduknya. Jadi sapinya itu kalau tidak salah 25 juta, penduduknya cuma 20 juta. Jadi lebih banyak ternak daripada penduduk. Kalau di Balantanaya lebih banyak penduduk daripada sapinya. Makanya rumputnya itu di sela-sela tebu itu banyak sekali karena tidak dimakan. Ya kan? Jadi dia tipenya itu tipe langsung perusahaan, bukan tipe pertanian rakyat. Makanya impor sapi kita terbesar dari Australia. Bahkan
sapi Bali yang besar badannya itu adanya di Australia. Jadi jangan lihat itu Brahman itu besarnya Brahman, ada sapi Bali besar itu ada di Australia dan tidak diapa-apakan, dan simpan di sini, jangan dibawa ke Indonesia. Kalau kita jalan ya, saya dapat anugerah ke Amerika, gratis. Berangkat dari perbatasan Kanada, namanya Minot ya. Di situ suku Indian. Saya jalan pakai mobil kira-kira 3 jam. Nah, sepanjang jalan itu padang penggembalaan dan masih ada bison. Bison. Ya, hampir sama dengan kerbau ya, bison. Dulu itu jangan kita menjadi, karena ini frustasi kita kalau lihat situasinya ya. Misalnya, masa Vietnam mengimpor beras ke Indonesia itu apa sebabnya begitu ya? Mengimpor beras ke Vietnam dari Vietnam ke Indonesia, kenapa bisa? Dan kita semuanya belajar di pelajaran sejarah PMP, mungkin Pak Hadi pernah kasih bahwa dari SMP, dari SD, dari SMA sampai perguruan tinggi diajari bahwa Indonesia itu Zamrud Khatulistiwa. Ini adalah negara. Ya, ini jarang ya. Ini dari sudah seminggu ini saya utak-atik penelitian itu ya. Jarang orang yang berhasil gara-gara bantuan. Betul Pak. Betul. Saya mau kasih tahu. Cuma memang kepala desa jarang yang terpilih kalau tidak memberi bantuan, itu masalah. itu masalah kita itu lah. Itu yang nenek moyang itu. Katanya punya sapi 20 ekor, 30 ekor. Itu ditanya Bu Anti, apa yang menyebabkan Anda bisa bertahan dan terus-menerus bisa memperbesar jumlah ternaknya sementara dibantu terus. Ya di Takala itu sudah 3.000 sapi disebar ya. Ya jadi Pemkab dan desa ngasih tuh satu sapi satu kakak. Kalau tidak kerjasama kan dengan kejaksaan kayaknya sudah lama itu sudah dijual semua sapinya ya. Dan jarang yang bertahan. Kenapa bisa orang mandiri lebih hebat daripada orang yang dikasih bantuan? Jadi itu penelitian tentang mentalitas sebagai. Kenapa agrobisnis kita kurang diajarkan di dalam perguruan tinggi karena sudah berstatus mahasiswa itu, padahal ini sangat fundamental adalah karakter. Karena tidak adanya ekosistem bisnis ya dalam agriculture. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua, dan mungkin nanti kalau misalkan ada yang masih ingin didiskusikan mungkin bisa dilanjutkan di kampus karena atau besok sama dosennya juga sekalian, karena katanya Pak Samsari tadi ini sudah banyak yang paham sekali ya, bahkan saking pahamnya nih tanpa bicara biasanya sudah ada yang mengaku Pak ya. Jadi mungkin itu saja. Sebelum kita tutup, saya selaku tim untuk besok mengingatkan saja kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa tetap mengikuti random acara dengan baik dan memanfaatkan keberadaan kita di sini. Ya. Mungkin itu saja Pak